Halo, ini lagi perjalanan mau ke bandara. Kenalin mamaku. Dah, Oh, mama mertua di belakang. sama mertua mau ngintip. Katanya ada yang mau ditanya apa mana ya, mama? Waduh, ada ambulan. Iya, jadi ada beberapa teman-teman lansia ya. Teman-teman lansia ini kan suka sharing-sharing, terus suka curhat-curhat. Apalagi mereka tahu kalau anak saya itu ada yang lagi pendidikan waktu itu, pendidikan mengambil spesialis jantung dan pembuluh darah. Terus dia mempertanyakan, karena dokternya itu menyarankan dia itu untuk disuruh memilih apakah masih mau pasang ring atau ini mama ini berarti punya penyakit jantung koroner. iya gitu. iya. Terus waktu dia nanyakan diperkirakan dia akan membutuhkan 5-6 ring dengan kondisi kesehatannya dia saat ini. Terus dia dokternya bilang alternatifnya bypass atau ring. Iya. Jadi teman saya ini sebenarnya dia lebih cenderung pasang ring. Bukan dari sisi pembiayaan yang dia khawatirkan, tapi lebih kepada mentalnya dia itu menghadapi operasi kalau bypass. Dengan kalau dia ring kayaknya lebih sederhana lah gitu, tidak harus bius lokal ya. Iya, jadi itu. Terus kalau pasang ring bius lokal aja. Iya. Jadi dia bilang, aduh tolonglah tanyakan anaknya gitu kan. Oh iya nanti aku tanya gitu lah ini kesannya. Tapi lupa-lupa aja nanya. Kok sekarang pas lagi kita santai, saya pikir ada baiknya juga ini ditanyakan. Barangkali bisa menjadi satu pandangan dalam hal memutuskan sebenarnya dia harus pilih apa. Iya, karena dia agak ragu. Dia bilang kalau dokternya sih lebih menyarankan bypass supaya lebih tuntas. Iya, betul. Lebih tuntas penanganannya. Tapi kalau mau ring juga ya tidak apa-apa. Tapi lebih diprediksi masih akan ada sumbatan-sumbatan yang mungkin terjadi itu ceritanya. Jadi aku selain mana yang lebih baik, mana yang lebih baik itu aja sih yang kurasa apanya. Jadi, ya. Pertanyaannya teman mama itu adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan sama pasien-pasien penyakit jantung koroner yang memang perlu untuk dilakukan revaskularisasi. Apa arti revaskularisasi? Itu adalah mengembalikan aliran darah yang tersumbat oleh karena adanya plak di pembuluh darah koronernya. Nah, pembuluh darah koroner sendiri itu kan ada 3 cabang besar, Man. Oh gitu ya. Dari cabang utama sebelah kiri nanti dia akan menjadi cabang utama depan. Kemudian ada yang ke kiri belakang. Ada yang ke pembuluh darah utama yang satu lagi ada yang dari cabang kanan. Jadi ada 3 pembuluh darah cabang utama ya, Mai. Kalau tadi ceritanya perlu 5-6 ring. Nah, berarti kemungkinan prediksi besar dokternya begitu. Kemungkinan besar berarti lokasi sumbatannya bukan cuma di satu pembuluh darah. Sehingga dia pasang ringnya jadinya banyak gitu kan. Karena kalau satu pembuluh darah itu kalau misalnya dia sumbatannya panjang itu bisa perlu 2-3. Jadi kalau misalnya perlu 5-6 ya bisa jadi ada 2 sumbatan yang cukup panjang atau bahkan di 3 tempat ini ada sumbatannya gitu. Oh gitu. Sekarang dalam satu pembuluh darah bisa langsung beberapa? Iya bisa, kan tergantung panjangnya panjang dari sumbatan itu. Ukuran dari ring itu bermacam-macam. Yang disebut ring itu sebetulnya kayak bukan kayak ring ini ya, bukan kayak ring cincin seperti ini. Dia seperti stand seperti pipa yang bahannya dari metal gitu ya, yang ukurannya nanti disesuaikan dengan panjang dari sumbatan tersebut. Panjang atau besarnya pembuluh darah kita? Termasuk juga panjang dan juga besarnya pembuluh darah. Itu kemudian nanti dipasang di area sumbatan lalu dilebarkan agar dia menjaga patensi. Artinya tuh yang tadinya nyumbat bisa
70, 90 atau bahkan yang sumbat total bisa jadi ada aliran di situ dan lancar. Itu tujuan gitu. pemasangan ring seperti itu ya. Dan kita punya scoring sebetulnya di bagian jantung ini, mana yang lebih cocok tindakan revaskularisasi atau mengembalikan aliran koroner itu, mana yang lebih cocok, apakah pasang ring atau bypass. Itu ada scoringnya. Dan salah untuk satu memutuskan. Tapi ini memutuskan secara medis ya. Ya, secara medis. Ya, secara ilmu medis kita ada punya sistem scoring. Nama sistem scoringnya itu syntax score. Jadi begitu syntax score-nya tinggi, nah tinggi itu dihitung dari mana? Dari jumlah sumbatannya. Ya, salah satu komponen itu dari jumlah sumbatannya, kemudian jumlah pembuluh darah yang terkena, kemudian lokasi sumbatannya. Kalau dia lokasinya semakin ke pangkal, dekat ke jantung, itu scoringnya akan lebih tinggi gitu. Semakin banyak jumlah pembuluh darahnya yang terkena, semakin tinggi, semakin panjang semakin tinggi. Terus secara kompleksitas anatominya itu, sudutnya atau dia pengapurannya bagaimana, itu banyak komponen yang dinilai. Dan jika scoringnya itu tinggi, maka sebetulnya pasien itu lebih cocok dengan bypass, lebih baik hasilnya dengan bypass. Mengingat apa? Mengingat kalau bypass memang betul yang tadi teman-teman cerita, sekali operasi kan semua bisa langsung tertangani, tuntas. Sedangkan kalau pasang ring, lah kalau terlalu banyak mau berapa? Mau tadi ceritanya 6, ada yang bisa sampai 9, ada yang bisa sampai lebih 10 kan. Itu kan nggak sekali jalan itu bilang. Ya pasti akan terbatas jumlah kontras yang masuk, karena pada saat kateterisasi kan kita menyuntikkan zat kontras, di mana zat kontras ini ada batasnya, maksimalnya sesuai dengan berat badan pasien dan fungsi ginjal pasien. Jadi banyak faktor lah yang kita pertimbangkan. Jadi kalau memang secara ilmu kedokteran berdasarkan anatomi koronernya yang bermasalah, jika dia jumlah sumbatannya banyak ya, kemudian secara karakteristik dari sumbatan itu cukup kompleks, maka memang lebih disarankan untuk bypass. Tentu ini sesuai dengan hasil ekspertis dari dokter jantung masing-masing ya. Itu faktor pertama. Kemudian faktor kedua adalah mempertimbangkan komorbid dari pasien. Komorbid ini apa? Komorbid itu maksudnya penyakit penyerta lainnya. Betul. Ya. Andai kata pasien ini punya diabetes, maka kalau secara penelitian pasien-pasien yang dilakukan bypass hasil jangka panjangnya lebih baik dengan bypass. Kalau dia ada komorbid diabetes. Kalau dia ada diabetes, ada sakit gula, jika dia dilakukan bypass dengan dilakukan PCI atau kateterisasi pasang ring itu, hasil jangka panjangnya ke depannya, harapan hidupnya justru malah lebih baik yang bypass. Gitu. Dan sebetulnya teman-teman, sahabat jantung Indonesia, di Indonesia ini sudah banyak center bedah jantung yang baik, yang hasilnya baik ya, kemudian juga angka kematiannya rendah gitu ya, karena operasi bypass kan memang operasi kompleks, tapi operasi bypass itu cukup sangat sering dilakukan di center-center yang memang dengan volume operasi yang tinggi. Jadi seharusnya dengan berkonsultasi yang baik dengan dokter jantung Anda, kemudian dokter bedah toraks kardiovaskular yang berpengalaman, itu hasilnya juga baik. Operasi di Indonesia itu hasilnya sangat baik gitu teman-teman. Jadi jangan ragu untuk juga berobat di negeri sendiri gitu ya. Tapi ada juga harus kita sampaikan juga ya. Tadi kan kelebihannya ya Maya. Oh iya. Kelebihan bypass dengan bypass dibandingkan dari ring. Pasang ring tadi kan sekali kerja, sekali operasi, semua sumbatannya diharapkan beres kalau pakai bypass. Tadi itu kelebihan bypass kan. Kalau pasang ring mungkin perlu beberapa kali. Kemudian kelebihan bypass lagi masalah obat-obatannya. Kalau pasang ring itu namanya dipasang ring, dia harus ada obat pengencer darah minimal 2 macam. Itu selama 1 tahun. Tapi gitu. Semakin banyak ringnya, semakin panjang ringnya, itu obatnya bisa jadi nanti makin panjang tuh, nggak cukup setahun, jangan-jangan harus dipanjangin gitu. Dokternya. Karena fungsi dari obat pengencer darah itu, ring itu kan benda asing ya. Iya. Jadi dia harus dijaga dengan obat pengencer itu supaya jangan sampai terbentuk plak di situ. Sumbatan akibat pembekuan darah di situ. Makanya orang yang pasang ring harus punya komitmen akan mau rajin minum obat, rutin minum obat, nggak boleh putus obat. Karena kalau nggak punya komitmen untuk disiplin minum obat, itu justru membahayakan buat pasiennya. Karena begitu sumbatan gumpalan
giringnya itu bukan datang lagi begitu ya, buntu Lebih- dia lebih bisa berhenti koronernya, bisa meninggal mendadak. Nah itu yang resiko untuk pasien pasang ring kalau dia nggak rutin minum minum obat. Dan rutin minum obatnya itu pengencer itu kan seumur hidup. Khusus yang pasang ring itu mesti double. Nah, biasanya itu akan perlu 1 tahun ya kalau yang dia habis pasang ring. habis serangan jantung dia biasanya perlu 1 tahun. Tapi kalau untuk yang resiko trombosis atau resiko terjadinya gumpalannya itu besar, salah satunya resiko besar itu ya kalau ringnya panjang, ringnya banyak, nah, itu salah satunya ya. Nah, itu jangan-jangan memerlukan waktu yang lebih panjang. Itu nanti kalau obat jantung memang seumur hidup, namun khusus pengencer darahnya yang double itu bisa memerlukan waktu pemberian yang lebih lama juga, bahkan bisa sampai seumur hidup juga, double antiplatelet atau double pengencer darah. Kalau dia bypass, dia nggak perlu sampai double pengencer darahnya. Gitu. Jadi efek negatif apa kalau double pengencer darah? Tentu ya resiko untuk terjadinya perdarahan ya akan lebih tinggi. Karena encer ya. Karena dia ya lebih poten kan, ya. Gitu. Tapi itu nggak usah terlalu khawatir juga. Dokter jantung pasti punya pertimbangan ya sesuai dengan pasien per pasien ya, beda-beda gitu. Karena banyak pertimbangannya ya, umur, kemudian fungsi ginjalnya gimana, ada diabetes apa enggak, ada gangguan fungsi liver apa enggak. Jadi setiap dokter jantung pasti punya pertimbangan yang terbaik buat pasien-pasiennya sesuai dengan kondisi pasien tersebut yang spesifik gitu. Itu tadi cerita kelebihan dari bypass ya. Lebih sedikit obat pengencer darah, 1 kali prosedur bisa sumbatan tuntaskan. Kemudian khusus untuk pasien diabetes punya hasil yang lebih baik secara jangka panjang. Nah, tapi kekurangannya apa? Memang kekurangannya benar ya, itu kan operasi besar. Biusnya bius total ya. Kemudian itu kan prosedurnya kan ini kayak dibelah gitu ya teman-teman ya, tulang dadanya gitu ya, untuk agak dibukakan dikit gitu ya. Kemudian dilakukan tindakan di arteri koronernya itu. Oleh karena dia operasi besar, tentu waktu perawatannya lebih lama. Kalau orang kateterisasi jantung hari ini tindakan nggak, misalnya aman tanpa komplikasi, besok juga udah boleh pulang gitu. Oh gitu ya? Bisa ya? Bisa. Yang ini ya, yang kalau ring. Ini ring. Tapi kalau orang kelebihannya ring dengan bypass tentu perlu perawatan di ICU. Nah, perawatan di ICU ini tergantung seberapa cepat recovery dari pasien tuh. Bisa 2 malam aja di ICU udah bisa turun ke ruangan, bisa lebih ya, tentu tergantung kondisi pasiennya, tergantung juga ada komplikasi apa enggak, kemudian ada pemberat infeksi apa enggak gitu ya. Tapi rata-rata tingkat keberhasilannya tinggi ya. Jadi di operasi bypass dikerjakan di Indonesia tingkat keberhasilan tinggi. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau secara ilmu memang kalau disarankan secara tadi ya sistem scoring, kemudian apa dia diabetes apa enggak, bisa disarankan dokter lebih bagus bypass nih. Sebetulnya sih jangan ragu-ragu juga ya. Tapi kalau memang secara hati nggak siap, ya tentu kita kembalikan ke pasien. Karena itu psikisnya nggak siap operasi besar gitu ya. Karena itu ya harus kembali ke pilihan pasien gitu. Gitu ya. Iya. Jadi ada juga yang mau saya tanyakan. Terkait dengan cuma ini juga ya, jangan dianggap juga kateterisasi jantung itu prosedur yang 100% aman. Jadi kalau dianggap kayak waduh kok bypass itu operasi besar, takut gitu ya. Tapi juga jangan berpikir prosedur kateterisasi itu aman gitu. Walaupun dibilang itu operasi minimal invasif atau operasi kecil bius lokal, tapi jika kesulitan koronernya yang dihadapi, jenis sumbatannya yang dihadapi itu tingkat kesulitannya kompleks, itu juga beresiko tinggi gitu. Resiko juga ya. Iya, dan ada juga kejadian-kejadian yang dimana ya serius jadinya. Ada komplikasi fatal pada saat tindakan kateterisasi jantung ya juga ada ya. Jadi memang itu harus dipertimbangkan, sangat tergantung pada kondisi koroner pasien, usia, pertimbangan-pertimbangan lainnya dipertimbangkan sama dokter jantung. Demikian jawaban atas pertanyaan dari Mama. Jika video ini bermanfaat, mohon dukung saya dengan cara like, share, dan juga subscribe channel ini ya, supaya makin semangat untuk memproduksi konten-konten edukasi tentang penyakit jantung dan pembuluh darah. Makasih.